Mungkin kita ngobrol sebentar nih sama Dokter Mega. Tadi kan sudah begitu Iya, banyaknya ya yang kita tampilkan tadi ya dari apa berbagai macam penyebab daripada ini. Nah memang kalau untuk hormonal itu paling banyak perempuan ya Dokter Mega ya, yang paling banyak. ya, ya karena perempuan banyak mengalami perubahan hormon ya. Pas nah, TB ini ya. kan kita harus cross sama sistemiknya ya. Biasanya ada pembesaran kelenjar leher dan sebagainya, ada riwayatnya. Oke, di mulutnya seperti ini ya. Kemudian, Ya. nah ini juga pada dasar lidah nih, kalau lidahnya diangkat juga ya. Nah, kalau dibiarkan lama tanpa pengobatan, nah ini kan yang kalau sekarang sebetulnya kalau mengikuti pengobatan, kalau mulut itu bentuknya mukosa. Mukosa itu sesuatu daerah yang senantiasa lembab ya. Kenapa lembab? Mulut lembab itu kan karena ada saliva ya. Nah, di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua permisa semuanya? Dan juga salam sehat selalu. Pada hari ini materi saya yaitu tentang rongga mulut, di mana saya akan berbincang dengan Dr. Gigi Megananda Hiranya Putri MKes, yang mana kita akan berbincang mengenai kelainan rongga mulut berupa sariawan atau stomatitis aphthousa recurrens. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa rongga mulut itu adalah suatu rongga yang terdiri dari lapisan mukosa yang sifatnya basah, yang tentunya banyak berkontak dengan lingkungan eksternal dan merupakan suatu pelindung bagi jaringan yang lebih dalam di rongga mulut tersebut. Kita pun tahu bahwa rongga mulut itu berfungsi sebagai pengecap juga untuk suhu, rasa, dan sakit. Dan tentunya juga akan mengeluarkan atau sekresi dari beberapa kelenjar ya. Dan tentunya di rongga mulut pun tidak jauh seperti hampir mirip dengan lapisan yang ada di kulit. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita tunggu bincang-bincang saya dengan Dr. Mega. Saya akan undang beliau. Ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, kita bincang-bincang ya, kita udah jarang ketemu. Halo saya Pakar. Alhamdulillah. Iya. Mungkin saya sedikit memperkenalkan ya bahwa saya bersyukur banget nih bisa ngobrol dengan Dokter Gigi yang hebat pengalaman kerjanya ya, mengajar di jurusan keperawatan gigi, juga sebagai ketua KPEK di Politekes Kemenkes Bandung, juga anggota KEPK, juga wakil ketua ya dari AKEPIN wilayah Jawa Barat. Wah, hebat sekali. Dan pendidikannya beliau adalah juga sebagai profesi dokter gigi. Alhamdulillah Dokter Mega. Dokter Gigi Mega ini adalah kawan saya waktu SMA. Alhamdulillah, selamat siang. Iya, selamat siang Dokter Nenden. Assalamualaikum. Saya lebih bersyukur nih dan merasa tersanjung banget diikutkan dalam acaranya Dokter Nenden. Aku sih sebenarnya mau menyimak di penjelasan ahlul. Mangga, iya. Langsung aja ya, saya mengundang Dokter Mega karena Dokter Mega juga banyak mengajar tentang stomatitis ya. Karena saya juga di kulit juga ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stomatitis. Cuman saya juga ingin bertanya pada ahlinya juga tentang stomatitis di rongga mulut. Mungkin saya share screen aja ya beberapa gambar gitu, nanti Dokter Mega menjelaskan ya. Ini adalah Dokter Mega sendiri yang bikin nih ya. Jadi saya akan stomatitis. Iya. Terima kasih Dokter Nenden. Nanti kalau misalkan waktu agak ini saya di-cut aja ya. Ya, kebetulan alhamdulillah kalau suara saya bisa kedengaran dengan jelas. Suara Dokter Nenden agak terputus-putus, tapi gitu ya? Kita coba terus aja ya. Baik, tentang stomatitis aphthousa recurrens ya. Jadi stomatitis itu istilah yang menggambarkan adanya radang. Itis itu berarti ada radang. Nah, radangnya adanya di mana gitu ya. Jadi radangnya tuh adanya di rongga mulut ya, di rongga mulut kita ya, di mana di situ merupakan satu jaringan mukosa rongga mulut. Mungkin kalau Dokter Nenden kaitannya kulit ya. Nah, ini kalau mulut itu bentuknya mukosa. Mukosa itu sesuatu daerah yang senantiasa lembab ya. Kenapa lembab? Mulut lembab itu kan karena ada saliva ya. Nah, di situ di dalam mulut ini jadi kayak apa ya? Mulut kita tuh sebetulnya bukan sesuatu yang steril ya, karena apa, di dalam mulut dengan berbagai kelembabannya ya, di situ kita akan makan, ada sisa-sisa makanan ya, dan di situ memungkinkan sebetulnya
adanya suatu bakteri. Jadi kita tuh hidup sebetulnya bersama-sama dengan bakteri di rongga mulut itu, ya. Jadi bakteri itu memang sebagai flora normal istilahnya, ya, sebagai apa? Memang rumahnya memang di situ, ya. Nah, karena keberadaan bakteri di situ, ya, dan kemudian adanya hal-hal lain, nah, maka seseorang kemungkinan suatu ketika akan terkena stomatitis. Misalnya ini sehari-hari disebut sebagai sariawan nih, stomatitis itu, ya, bahasa awam sariawan. Nah, kenapa sih bisa terjadi stomatitis? Ini ternyata karena penyebabnya bisa herediter. Herediter itu berarti memang ada kecenderungan keturunan gitu, ya. Ada keluarga yang memang kecenderungan dia kalau misalkan ada sesuatu larinya akhirnya kok Sariawan. jadi ada sariawannya gitu, ya. Nah, kemudian ada abnormalitas sistem imun, juga bisa seseorang yang mengalami abnormalitas sistem imun, ya. Kekurangan vitamin ini juga bisa mempermudah terjadinya stomatitis, ya. Juga stomatitis ada jenis yang disebabkan karena trauma. Trauma itu kena apalah sesuatu yang mengenai rongga mulut, ya. Kemudian ada stres psikologis. Nah, ini misalkan kan kita kadang ngalamin, ya, kadang adik-adik mahasiswa nih, kalau misalkan lagi musim ujian gitu, ya, kenapa sih kok muncul sariawan, ya? Lagi banyak tugas, lagi mau ujian. Nah, kalau kita kondisi stres, ada orang-orang yang memang dia cenderung akhirnya mengalami stomatitis, ya. Kadang-kadang stomatitis juga disebabkan karena alergi, ya, alergi. Misalkan nanti ada di slide-nya, ya, dan hormonal, perubahan hormon juga. Misalkan pada yang puber, pada yang ibu-ibu hamil, itu kadang ada kecenderungan, ya, stomatitis. Nah, ini kemudian stomatitis tuh lihat ukurannya, ada yang kecil, ya, ulcer minor, ada yang ulcer mayor, ukurannya gede, ya, lebih dari 1 cm, itu kadang-kadang ada yang sakit banget, ya. Atau ulcer, jadi apa? Ulcer-ulcer, ya, lesi-lesi yang bentuknya tuh kayak nyebar gitu. Jadi disebut ulcer herpetiformis. Seperti kalau seseorang kena herpes. Nah, ya. Nah, ini lihat, ini yang ulcer minor, ya, biasanya ukurannya kecil nih. Ukurannya kecil. Ya, jadi tunggal dan dia tunggal. Nah, ini yang lebih besar nih, lebih besar, lebih dari 1 cm. Nah, kalau kena ini biasanya kalau tidak diobatin dia agak lama sembuhnya, ya. Sampai 6 minggu bahkan. Nah, ini yang bentuknya kecil kayak kalau kita lagi kena herpes. Iya. Kemudian, nah, ini yang stomatitis yang karena traumatik, kena sesuatu. Misalkan apa? Kalau kita habis kegigit, nah, ya, besoknya kok tahu-tahu ada sariawan nih di rongga mulut, ya. Kemudian kalau kita habis ganti sikat gigi itu kadang-kadang sikat gigi itu seruk nusuk. Nah, kan besoknya ada sariawan juga, ya. Atau seseorang yang pakai behel tuh. Nah, itu yang pakai behel itu ada beberapa perlengkapan, ya, peralatannya behel itu yang mungkin dia dipasang terlalu rendah atau kurang pas sehingga tanpa disadari nusuk tuh ke bagian-bagian gusi, ya, ke bagian pipi, bibir bagian dalam gitu, ya. Nah, Dokter Mega, atau trauma. Sebentar, ini apa behelnya mesti diganti atau dikurangin apa mesti dikurangin kencangannya? Itunya ikatannya. Ya, ini mungkin letaknya aja bisa dinaikin gitu, ya. Jadi posisinya kita sesuaikan lagi, ya, atau digerinda sedikit behelnya, biasanya seperti itu. Tidak usah dicopot gara-gara stomatitis jadi dicopot, nanti kan perawatannya jadi nggak tuntas, ya. Iya. Nah, ini ada satu lagi nih, mereka-mereka yang pemakai protesa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara lihat tuh, ya, protesa itu gambarannya ada yang ada giginya yang diganti, ada juga landasannya. Nah, yang seringnya tuh landasannya ini dia terbuat dari bahan akrilik. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak tahan gitu. Begitu dipasang loh, kok tahu-tahu merah, ya, pas di bagian landasan tuh kelihatan, ya, kelihatan merahnya itu. Stomatitis danger namanya. Nah, ini yang karena trauma, misalkan jatuh atau apa, ya, jatuh kemudian kita kena trauma, di situ tuh ada ulcernya stomatitis, ya. Seperti ini juga. Nah, ini juga, ya, ini pada di pinggir lidah, ini pada punggung lidah, ya. Kadang-kadang itu kadang-kadang itu gigi yang tajam, ya. Kadang-kadang
ada gigi yang dia itu misalkan baru ditambal, terus ditambal ya, itu tambalannya lepas. Jadi kan terus orang itu belum nambal lagi gitu. Nah, itu biasanya ada pinggir-pinggiran yang tajam itu bisa menyebabkan stomatitis ya. Kalau udah kena stomatitis gimana nih caranya? Ya, pertama kita harus hilangkan dulu penyebab traumanya apa tadi ya. Kalau bekel ya tadi bekelnya rada di otak-atik dikit lah supaya tidak menekan ya. Kalau pakai landasan protesa, protesanya agak digerindap, dikurangin gitu. Ini apa intensitas kontaknya itu. Ya. Jadi mungkin kayak dermatitis alergi ya, Dokter Nenden ya. Mungkin kalau dermatitis alergi kan kena kontak suatu bahan, orangnya nggak tahan, dia akhirnya gatel ya. Nah, ini juga kalau di rongga mulut juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah penyebabnya dihilangkan, kita harus tetap memelihara kebersihan rongga mulut. Karena apa? Kalau kita sikatan teratur, itu kan pada dasarnya menghilangkan plak. Karena tadi saya sebutkan bahwa rongga mulut kita tidak akan pernah steril. Selalu di situ ada tumbuh bakteri ya. Nah, itu dengan cara sikatan, dengan kita bebersih rongga mulut tuh jadi jumlahnya tuh di ini gitu ya, tidak terlalu banyak. Karena kalau suatu bakteri terlalu banyak jumlahnya di rongga mulut, nah itu yang bisa potensi menyebabkan sakit. Jadi stomatitis ini pun tidak melulu karena faktor-faktor tadi, pasti ada ikut campur bakteri ya. Terjadinya sariawan itu mesti ada ikut campur bakteri yang ada di rongga mulut. Ya, jadi kalau kita tetap memelihara kebersihan mulut itu bisa membantu ya. Ya, Dokter Nenden? Nah ini dengan cara gosok gigi itu minimal berapa kali sehari? Atau maksimal berapa kali? Sehari itu ya kita dianjurkan 2 kali ya, 2 kali dengan waktunya yang tepat. Jadi pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu yang wajib ya, ya. Jadi untuk supaya plak yang terbentuk, karena plak itu selalu terbentuk. Nah itu kan kita harus selalu membersihkan, ya, supaya keseimbangan flora normal di dalam mulut itu juga balance jadinya. Jadi kita nggak sakit, ya. Oke. Kemudian kalau sudah ada stomatitis, itu kita juga dokter mungkin akan memberikan antiseptik ya untuk obat kumur ya, atau analgetik, atau sekarang mungkin ada obat-obatan yang gabungan tuh, selain dia untuk membunuh bakterinya, dia juga ada untuk analgetiknya. Karena kalau kita kena sariawan kan, aduh pedih banget ya, pedih banget. Kena air biasa aja pedih, apalagi kalau minum air yang asam gitu, wah udah ngejerit ya. Jadi harus dihilangkan. Saya mau tanya nih, sekarang ini kan banyak orang tuh hanya pakai misalnya kumur dengan daun sirih, atau juga dengan air garam. Apa itu nggak apa-apa? Bisa? Dibolehkan? Ya. Kalau misalkan ke apotek gitu ya, misalkan ada keterbatasan untuk pengadaan obat yang dibeli, bisa itu bahan-bahan herbal itu ya, kandungannya flavonoidnya, minyak atsirinya, itu tuh biasanya banyak kandungan antiseptiknya banyak ya. Jadi itu bisa. Ya memang mungkin tidak secepat ya, kalau herbal itu kan biasanya prinsipnya tidak secepat pengobatan yang kemis ya, cuma bisa menolong. Ya, sangat bisa menolong. Minum air garam itu juga bisa menguatkan ini loh, mukosa mulut. Jadi lebih kuat serat-serat kolagen di gusinya itu lebih bengker gitu kalau kita tuh minum lebih air garam gitu ya, kenyal gitu ya. Iya, iya. Jadi bisa membantu. Ya. Beberapa yang memerlukan salep juga mungkin dokter akan, kalau inflamasinya besar ya, tadi seperti yang mayor ulcer itu kan memang harus dibantu itu ya, pakai salep antibiotik atau salep antiinflamasi ya. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak selalu menganggap suatu lesi di rongga mulut itu stomatitis, karena banyak sekali jenis lesi di rongga mulut ya. Hati-hati dengan lesi-lesi yang sudah diberi antibiotik kok tetap ada ya. Kemudian kalau riwayat pasien itu udah lama adanya, jadi tidak bentuk akut gitu ya. Nah, itu hati-hati, kemungkinan dia bukan stomatitis, kemungkinan dia yang lain. Ya, biasanya tuh biopsi kalau memang kecenderungan pada pengobatan itu tidak respon gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada yang kena bahan kimia ya? Ini. Ya, itu yang bahan kimia tuh, yang aspirin, alkohol atau alergi yang lain, ya. Bahan kimia. Jadi kalau seperti ini, ya, ada perawatannya tuh ya. Nah,
Ya, jadi kalau ada yang seperti ini memang kita hilangkan, tetap faktor etiologinya dihilangkan, kemudian kita terapi simptomnya ya, untuk keluhannya tuh diredakan. Nah, kadang-kadang ada yang memerlukan bantuan. Jadi ini perawatan keratolitik tuh kalau misalkan itu sangat mengganggu estetik gitu. Jadi gara-gara stomatitis kok jadi jelek gitu ya, ininya apa, tampilan rongga mulutnya kok nggak pede, pasiennya itu bisa dibantu dengan perawatan keratolitik ya. Jadi untuk mengurangi itunya kerusakan jaringannya ya, atau keratoplasti ya. Nah, yang seperti ini yang harus hati-hati ya. Mungkin beberapa menganggap oh itu kayak sariawan biasa, tapi enggak ya, sebetulnya ciri khas kalau sariawan stomatitis itu sakit ya. Karena apa? Ulkusnya itu kan suatu luka yang bentuknya mencekung ke dalam, itu kan pasti dia kena syaraf ya, maksudnya lapisan kulit, lapisan mukosa, kayak kalau kulit kan ada epidermis sama ya, di rongga mulut juga akan sama kan, ada subdermis, epidermisnya itu apa ya, jadi istilahnya lapisan-lapisan yang ada di itu. Kalau dia terkelupas itu biasanya sakit. Tapi kalau kayak leukoplak yang seperti ini ya, ada lesi biasanya warnanya putih ya, dia ditengarai pada orang-orang yang iritasi kronis, dia mengalami iritasi kronis. Merokok itu bisa menyebabkan lesi seperti itu ya. Dulu orang-orang dulu punya kebiasaan mengunyah sirih, nyesek sirih, itu bisa menyebabkan. Jadi sesuatu yang sifatnya bersifat kronis. Nah itu tuh. Ya, itu leukoplak itu hati-hati, semacam yang seperti ini adalah lesi-lesi prekanker. Jadi jangan, kita sebaiknya tidak ngotak-ngatik, tapi ya sebaiknya dirujuk aja ke ahli oral medisinnya ya. Nah, itu kan tadi gambaran yang kena kegigit. Nah, saya kasih tambahan. Ya, yang tergigit. Kita juga ada penyakit yang namanya pemphigus vulgaris. Nah, ini yang penyakit autoimun. Tadi yang Dr. Mega katakan ada gangguan sistem imun. Kita nih ada di sini, pemphigus vulgaris, yang memang menyebabkan juga lesi di rongga mulut seperti ini. Jadi kalau ada seperti ini juga kita harus konsulkan kepada bagian gigi. Juga selain itu juga namanya lichen planus. Lichen planus juga ini seperti ada yang gambar retikuler ya, dengan ada gambaran yang linear. Jadi ini memang di kulit yang paling sering kita adalah pemphigus. Nah, mungkin saya akan tampilkan lagi yang Dr. Mega buat, itu ada untuk bakteri ya, yang ada bakteri, ada ya, mungkin itu. Nah, mungkin kita ngobrol sebentar nih sama Dr. Mega nih. Tadi kan sudah begitu banyaknya ya yang kita tampilkan tadi ya, dari berbagai macam penyebab daripada ini. Nah, memang kalau untuk hormonal itu paling banyak perempuan ya, Dr. Mega ya, yang paling banyak. Ya, karena perempuan banyak mengalami perubahan hormon ya, pas menstruasi itu perubahan hormon ya, ibu hamil itu perubahan hormon juga ya. Mungkin juga kita harus hati-hati ya. Jadi kalau ada stomatitis di rongga mulut pada wanita yang misalnya tidak hamil ya, tetapi dia sering sekali mungkin juga ada gangguan dari hormon estrogen atau progesteron, jangan-jangan dia ada penyakit lain di ovariumnya, mungkin seperti itu juga ya. Nah, ya, penyakit underlying disease-nya itu ya, penyakit yang mendasari itu. Ya, itu manifest di rongga mulut tuh tampil gitu, bermanifestasi di rongga mulut ya. Karena sama juga seperti yang hampir sama, rongga mulut sama kulit tuh sama. Jadi di mana kalau manifestasi penyakit juga ke kulit, juga sama di rongga mulut juga. Makanya saya tanya juga sama ahlinya ya. Nah, sekarang saya masuk ke yang Dr. Mega ini ya, yang bakteri ya. Dr. Mega juga telah mengatakan yang gambaran untuk bakteri. Sebentar saya akan share screen juga yang bakterinya. Ini nah, itu nanti di-match-kan di kulitnya seperti apa, di mulutnya ada apa gitu ya. Betul. Ya, di-match-kan. Sebentar. Ini ada sebentar, bukan. 5 tadi udah tampil. Oh, bukan. Bentar Dr. Mega ya, sabar. Saya harus cari dulu. Lupa saya di mana nih. Bukan yang ini ya, bukan ya. Sebentar, saya harus cari dulu nih. Tadi udah saya tampilkan sebetulnya. Judulnya tadi lesi rongga mulut akibat bakteri, virus, dan jamur. Ya, sebentar. Saya harus keluarkan. Ya. Nah, ini sepertinya. Saya akan share screen dulu ya. Iya. Dr. Nenden, soalnya kumpulan slide-nya banyak ini. Ya. Sering webinar, jadi
sebentar ini share screen. Dan berkaitan ya, kulit berkaitan dengan yang lain-lain. Lagi dengan yang lainnya. Ini tadi mana ya? Oke, bentar. Ini mau share screen-nya nih rada-rada ini. Share screen-nya Ferry gimana ya? Mau share screen dulu ini. Jaringan ya biasanya, iya. Ya, herpes itu contohnya salah satu. Betul. Herpes kan di kulit itu kelihatan sekali ya, orang yang kena herpes itu ya. Nah, di mulut dia juga ada. Sekarang tuh pergantian hawa banyak saya dengar yang mengalami herpes zoster, Dr. Nenden. Oh betul. Jadi herpes zoster ya, yang itu unilateral. Jadi dia ngeluh ada di punggung ya, itu kan lepuhan ya. Kemudian ya itu di mulut juga. Dan kenanya tuh khasnya unilateral. Jadi kalau kena di sisi kiri saja, tidak pernah lewat garis median. Di kanan. Dan itu sakit karena yang diserang memang ujung saraf dari sumsum tulang belakang ya. Itu lucu tuh. Mahasiswa biasa suka nanya, kenapa ya Bu, kok misalkan dia nggak bisa lewat, udah di kiri, dia nggak bisa lewat ke kanan gitu. Ya itu sih, walahu alam ya, Allah yang tahu ya. Kok nurut gitu, virusnya tuh tidak nyebrang gitu ya. Jadi herpes zoster itu. Betul ya. Bisa ketemu. Sebentar nih, saya lagi nanti. Oke. Ini nggak share screen, harus ada tanda share screen dulu di situnya, di itunya. Saya mesti masukin ya, kan stop share. Nah, iya. Udah ke screen, nah ini baru. Nah, ini saya munculkan dulu ya, udah Pak. Nah ini baru lagi. Nah ini, udah muncul belum? Sudah muncul? Sebentar lagi, oke, sudah. Sudah ya. Nah sekarang ini Dr. Mega mungkin harus menjelaskan juga bagaimana manifestasi, kok gambar saya malah hilang ya? Gambaran ya, gambaran di rongga mulut. Jadi ini kalau misalkan ada suatu penyakit infeksi ya di bagian tubuh yang lain kelihatan gejala, bukan gejala maksudnya tampilan ya, manifestnya. Ternyata di rongga mulut juga memberikan gambaran. Nah, penyakit infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, oleh virus, oleh jamur ya. Contohnya nih yang banyak di kita nih, tuberkulosis kan sekarang juga tendensinya meningkat lagi ya. Bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Nah, ternyata ini slide-nya dilewat aja, sepertinya ini mah ciri-ciri ya orang yang mengalami tuberkulosis ya, biasanya mereka keringat, ciri khasnya apa? Ada batuk kering ya, kemudian iya, keringat malam ya, itu yang khas tuh ada keringat malam itu, berat badannya turun ya, kemudian tampilan postur tubuhnya juga kalau udah kronis. Nah, ternyata TBC itu bisa manifest di rongga mulut ya. Nah, kenapa? Karena bakterinya tuh bisa keluar dari paru. Jadi maksudnya terbawa aliran darah dari paru-paru kemudian sampai ke mulut. Kemudian dia menimbulkan ya infeksi akhirnya di mulut ya. Jadi penyebarannya lewat hematogen, artinya lewat pembuluh darah. Ini jadi tampilannya tuh kayak lesinya bentuknya kayak ulkus tapi bergaung. Jadi apa ya, ngegerong gitu, ngegerong. Ya, itu mirip seperti nah, ini kalau ada lesi seperti ya, di kulit juga gitu, bergaung dan ada di kulit juga sama. Indurasi ya, yang mengeras itu ya. Betul. Ya. Kulit TBC kelenjar itu. Nah, ini limfadenitis TB. Iya. Juga dia bergaung. Ya. Iya. Nah, ini kan kita harus cross sama sistemiknya ya. Biasanya ada kelenjar, pembesaran kelenjar leher dan sebagainya, ada riwayatnya. Oke. Di mulutnya seperti ini ya. Kemudian, nah ini juga pada dasar lidah nih, kalau lidahnya diangkat juga ya. Nah, kalau dibiarkan lama tanpa pengobatan, ya ini kan yang kalau sekarang sebetulnya kalau mengikuti pengobatan saja sudah baik ya, tapi kalau tanpa pengobatan tuh bisa kemana-mana gitu ya, lebih parah. Contohnya tadi yang TBC bisa kena tulang rahangnya, jadi mengalami osteomielitis ya, radangnya jadi sampai ke tulang. Nah ini penyakit yang disebabkan gonorrhea nih, ya ini bidangnya Dokter Nenden banget nih. Nah ini ternyata di mulut juga ya bisa tampilannya dalam bentuk gonokokal faringitis ya. Tapi ini biasanya memang primer ya, karena dia tidak menyebar dari alat kelamin dari mukosa vagina ke atas, tapi biasanya primer ya. Mungkin orang-orang
ya dia Oral melakukan ya, hubungan oral seks seks ya. oral seks ya, jadi langsung primernya ada di mulut dan yang bisa menyebabkan seperti itu ya, faringitis gonokokal. Ini juga Ya. sama nih, sifilis juga demikian. Ya, sifilis juga ini khas ya. Jadi lesinya tuh kayak yang menebal dan jadi kan penyebabnya spirochetes ya itu ya. Nah, ini bisa di-cross-kan nanti dengan anamnesa dari kita sistemiknya ya. Karena di kita juga Nah, sama. ini Biasanya kalau sekarang mungkin kalau di kita di bagian kulit sama. itu biasanya sama, boroknya tuh nggak sakit dan nggak kotor gitu. Iya. Jadi kadang-kadang si pasien Iya. itu tidak merasa ada keluhan sakit gitu, baik perempuan atau pria. Iya. Tiba-tiba sudah. Iya. Tapi nanti nekrosis dan ini sendiri ya. Betul. Jadi parah gitu ya. Iya. Dan ini terutama yang tidak diobatin nih. Jadi misalkan dia malas berobat atau malu berobat, nah itu malah lebih parah ya. Ini kan ada tahapnya nih. Ada tahap pertama tuh kankrumnya ini. Hanya kelihatan seperti lesi biasa ya. Orang kalau nggak sadar ini nggak menyangka bahwa ini ini manifest dari suatu kelainan di seksual ya, kelainan seksual. Ya, kelainan. Ya. Ini kankrumnya, kemudian yang sekunder ini, nah biasanya di tangannya tuh ada kayak rash ya. Dan di kulit ada apa tuh kalau sifilis tahap 2? Telapak tangan sama telapak kaki. Biasanya dia telapak tangan kaki itu ada bercak merah. Ya, tapi dia tidak gatal. Dia tidak gatal, dia tidak merasakan apa, nah itu. Kadang-kadang di punggung kulitnya, kadang-kadang mirip dibentuk seperti orang psoriasis gitu, seperti itu. Ya. Iya. Iya. Ada tahap 2 nih. Ya, betul. Ya. Iya. Juga sama nah, dan kalau tidak nah itu kan kelihatan ya. Jadi seperti itu di lidah, kemudian di jari. Nah, kalau ini pun tidak diobatin, kita bisa sampai pada tahap ketiga. Nah ini bisa terjadi apa ya? Jadi mukosanya tuh bisa bolong gitu ya, hidung seperti itu ya, bisa kelainan yang sudah menjadi kronis sekali. Guma namanya. Kalau bolong ini namanya guma. Guma, ya betul. Iya, ya guma. Ya saya ingat dulu guma itu. Nah, biasa berlibang. Ini ya untuk yang. Nah ini ciri khasnya nih pada anak-anak. Jadi mungkin dianya sendiri mungkin nggak salah ya, tapi ketika terjadi pembentukan benih gigi tetap ya atau benih gigi sulung. Benih gigi sulung tuh kelihatannya ya di janin. Jadi ibunya mengalami itu tadi sifilis ya, sifilis atau sifilis ini. Ibunya mengalami sifilis. Iya. Dan ternyata di janinnya itu lagi membentuk benih gigi tetap. Jadi begitu lahir udah kelihatan seperti ini namanya gigi Hutchinson. Ya, yang tadi itu gigi Hutchinson. Khas banget tuh. Iya. Nah, sekarang jadi kayak lekukan. Ya, nah, ini yang di sudut mulut ini, ya di sudut mulut angular cheilitis. Ini juga ada pengaruh dari kekurangan vitamin B2 dan ada jamur di situ main juga ya, perannya ada jamur, ada bakteri. Ya. Nah, ini ada yang membedakan kalau bedanya ya antara tadi jangan ini Noma ya, mungkin sekarang udah nggak tahu nih. Dokter Nenden, kalau yang di sana-sana tuh di Afrika yang negaranya udah nggak ada ya, negaranya perang terus kan ada dulu ya, kayak Somalia, apa yang negaranya perang sampai pemerintahnya nggak bisa ngurus negara, nah akhirnya orang-orangnya kelaparan kronis dan mungkin mereka sebetulnya daya tahannya tinggi-tinggi dengan kondisi kronis kelaparan gitu, jadinya bakteri-bakterinya berkembang ya, jadi ya seperti ini ya, sangat merusak estetik sekali ya. Noma kan Krumoris. Sering nih ya. Ini yang jamur yang paling sering nih. Nah, kalau ini jamur ya. Kandidiasis itu jamur. Jamur di bayi kadang-kadang dari susu botol yang ya minum susu dalam botol tapi tidak terpelihara ya. Atau manifest AIDS tuh. Kalau udah jamurnya kelihatan banyak banget itu biasanya manifest dari AIDS. Nah, kalau udah gini biasanya AIDS ya. Harus di cross dengan yang lain-lain. Ini kalau dia diusap, dia lapisannya hilang, meninggalkan darah. Ya. Itu bedanya dengan leukoplak tadi. Nah, kalau leukoplak kita nggak berani, jangan otak-atik karena itu bisa ini ya malah
bertambah ganas ya penyebarannya. Iya. Di candidiasis, tadi ini angular cheilitis. Angular cheilitis tuh banyak. Kalau kita ke daerah-daerah ya, ke anak-anak itu yang yaitu kekurangan vitamin B, dan di sini sudut mulutnya tuh pecah-pecah dan radang di situ. Stomatitis angularis. Oh, ini jamur. Ini jamur. Nah, kalau udah gini kita harus curiga pada imunosupresif ya. Jadi memang orang-orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh karena tadi sakit AIDS dan sebagainya itu ya. Kalau udah macam-macam gini ini kan ini banget serem banget. Nah, kalau yang ini erythema ya. Ya. Erythema ya, LGE, linear gingival erythematus. Jadi di sepanjang margin gusinya tuh merah gitu. Kan biasanya hanya sedikit karang gigi tapi kok merah gitu. Nah, ternyata itu awal dari AIDS ya. Maksudnya baru HIV mungkin CD4-nya masih agak bagus gitu. Tapi nanti kalau udah mulai ke AIDS tuh udah yang macam-macam. Apa tuh ya? Yang ungu tuh apa ya? Ada nanti tuh. Nah, ini sudah Kaposi sarkoma. Nah, ini Kaposi sarkoma ini bisa di match nih antara kulit ya, di crosskan di kulitnya tampilannya seperti ini. Ya, ada ya, kemudian di rahangnya juga. Jadi ini sebetulnya suatu tumor jinak dari endotelial ya, dari pembuluh-pembuluh darah ya, pembuluh darah vaskuler. Ini khas ini. Nah, ini juga kelainan ya. Adanya periodis ya. Ini juga lanjut dari AIDS itu biasanya ya. Jadi kalau AIDS itu memang prinsipnya itu ya, daya tahan tubuh maksudnya turun semua. Leukosit CD4-nya itu kan yang diserang oleh virus sehingga turun banyak, sehingga dia nggak bisa mengatur flora normal. Padahal justru si limfosit CD4 itulah yang tugasnya di sistem imun kita yang ngatur flora normal, jadinya tumbuhnya berlebih-lebihan. Iya. Jadi orang itu menderita itu mungkin memang dari kandida yang ada di mulutnya, tapi tidak bisa dihambat pertumbuhannya. Jadi seperti itu. Bukan karena mula dari orang juga bukan. Jadi kayak flora normal endogennya itu memang yang tumbuh berlebih-lebihan. Ya, karena daya tahan tubuh yang turun. Sama dengan herpes simplex seperti ini ya. Herpes simplex memang kami juga mengobati. Herpes simplex juga penyakit menular ya, penyakit menular seksual ya. Betul. Di mana kita tuh herpes itu ada tipe 1 dan tipe 2. Jadi kalau tipe 1 itu adanya di mulut, di bibir, yang tadi seperti ini, yang tipe 2 adanya di bagian genital. Nah, kelamin, genitalia. Oh. Oke. Iya. Ini herpes zoster sama, ya. Tergantung dari sama. Cuma ini yang tadi ya, ciri khasnya tuh unilateral. Ini gampang dibedain nih, karena kalau kena di punggung tuh lihat, punggungnya tuh hanya sisi kiri aja. Kena di lidah hanya sisi kanan aja, nggak bisa nyebrang. Sama sebelah-sebelahnya ya. Ya, betul. Betul. Dan saat ini lagi banyak nih, anak-anak, orang tua, manula-manula tuh perubahan cuaca dan daya tahan yang turun. Iya. Mungkin ya ini gitu kira-kira Dr. Nenden. Betul sekali ya. Jadi alhamdulillah nih biar semua bermanfaat untuk mengetahui bagaimana stomatitis sariawan yang paling sering ditemukan. Tapi yang penting adalah mungkin melakukan perawatan ya tadi ya. Kebersihan rongga harus terus diatur. Pemeliharaannya tetap, iya. Lalu juga antiseptik juga ya, betul. Antiseptik juga dibantu. Nah, bagaimana take home message-nya dari Dr. Mega? Take home message-nya aja supaya tidak terjadi terlalu sering stomatitisnya. Kira-kira ada take home message? Iya. Kadang-kadang kalau jadi gini, ada faktor kayak kecenderungan ya. Kalau udah kecenderungan atau herediter kita sulit itu mengkontrol ya, karena memang dia kelemahannya kalau lagi stres suka timbul sariawan gitu. Tapi sariawan itu kan tidak berdiri sendiri. Dia pasti ada predisposing faktor etiologinya tetap ikut campur bakterinya itu. Jadi tetap dengan kita memelihara, kita melakukan pembersihan hygiene mulut yang baik itu biasanya terkontrol gitu ya. Kalau stresnya nggak bisa itu udah masing-masing ya. Ya kita memanage stres aja mungkin ya.
Tapi kecenderungan kok itu Ya, kecenderungan. saya mau tanya Pak Dr. Mega. Tadi kan defisitnya banyaknya vitamin B2 ya, vitamin B2 ya. Iya, Saya ada satu iya. pasien, yaitu datang kepada saya dengan kulit kering dan sering stomatitis. Ternyata kalau waktu itu saya melihat ada kecenderungan kekurangan defisiensi daripada vitamin D, karena orangnya juga obesitas, juga dia kurang konsentrasi, saya lihat tidak fokus, seorang wanita gitu ya. Lalu saya periksakan dia untuk dia laboratorium untuk vitamin D-nya. Tetapi betul vitamin D-nya rendah, kurang daripada 10. Nah sekarang setelah diberikan vitamin D, itu bagus stomatitisnya pun. Jadi memang salah satunya juga vitamin D ya? Nah, B apa D? D, vitamin D. D ya? Oh iya, iya. Tapi juga vitamin D juga bisa juga itu menyebabkan salah satu gangguan seperti itu stomatitis ya. Iya, ternyata ya, betul ya. Apalagi orang tua. Betul. Iya, ya. Kadang-kadang gini dokter Nenden, pernah suatu ketika ya, ada orang yang dia itu terlalu banyak minum vitamin B, itu juga ternyata gangguan penyerapan vitamin C-nya terganggu. Jadi dia juga sering sariawan juga gitu. Ya. Nah itu berlebihan. Ya. Karena mengiritasi. Ya. Mengiritasi bagian mucosanya ya. Betul. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya. Balance aja semuanya ya. Iya. Baik Dr. Mega, terima kasih sekali nih ya dengan kita sudah bertemu tatap muka melalui Zoom meeting ya, walaupun kita tetap Zoom tapi tetap kita masih ada saling dekat ya. Dan sudah banyak lagi ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah, iya. Jadi sama-sama terima kasih Dr. Nenden. Senang saya bisa barengan nanti. Iya, moga-moga kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, tadi saya sudah selesai bincang-bincang dengan Dr. Gigi Mega mengenai sariawan atau kanker pada rongga mulut. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan perawatan atau pemeliharaan rongga mulut setiap hari dengan baik. Jadi jangan lupa selalu melakukan atau meningkatkan kebersihan rongga mulut agar tidak terjadi tadi penyebab daripada stomatitis. Dan jangan lupa pemirsa di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.